Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kognisi Sosial kelas Jumat jam 11 akan menyampaikan informasi tentang materi prejudis. Selamat menyaksikan. Pada UU Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki hak yaitu pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Tetapi pada kenyataannya, akses dan pilihan pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan minimnya data serta kurangnya upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut menjadikan pemerintah kesulitan untuk menilai situasi yang sering dialami oleh penyandang disabilitas. Meskipun begitu, tampaknya pemerintah masih berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, penyandang disabilitas pun kerap kali didiskriminasi ataupun mendapatkan prasangka dari orang lain dalam hal memperoleh pekerjaan dan dalam mendapatkan hak untuk bekerja. Namun sebenarnya, apa itu prasangka dan diskriminasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu prasangka? Menurut Watson tahun 1984, prasangka adalah sikap negatif yang kaku atau tidak toleran terhadap sekelompok orang tertentu. Sedangkan, menurut Myers tahun 1983, prasangka adalah sikap yang tidak tepat terhadap suatu kelompok atau anggota kelompok tertentu. Sebagai suatu sikap, prasangka memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek mengenai prasangka. Contohnya adalah stereotip. Selanjutnya afektif. Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi negatif yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Yang terakhir adalah konatif atau perilaku. Hal ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu atau bermaksud untuk melakukan tindakan negatif tersebut terhadap kelompok yang menjadi target prasangka. Contoh dari konatif adalah tindakan permusuhan dan diskriminasi. Kemudian, apa itu stereotip dan diskriminasi? Myers mengemukakan bahwa stereotip adalah suatu generalisasi tentang suatu kelompok yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Berbagai stereotip yang negatif pada akhirnya menimbulkan prasangka yang berujung pada diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok sosial tertentu. Menurut Watson, diskriminasi adalah perlakuan negatif pada kelompok tertentu. Diskriminasi hampir sama dengan prasangka. Yang membedakan adalah pada prasangka lebih ke sikap atau attitude, sedangkan pada diskriminasi lebih kepada tindakan atau action. Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Hak manusia tidak dibedakan oleh perbedaan fisik, warna kulit, ras, suku, maupun kepercayaan yang dianutnya. Hak asasi manusia berlaku bagi seluruh orang di dunia. Begitu pula dengan penyandang disabilitas, mempunyai hak yang setara dengan orang lain. Dengan demikian, setiap manusia mempunyai kewajiban lain untuk menghormati hak-hak orang dengan disabilitas. Dalam kenyataannya, penyandang disabilitas masih mendapatkan diskriminasi. Kondisi ini terjadi karena penyandang disabilitas dianggap sebagai beban dari masyarakat dan tidak mampu untuk mandiri. Diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadikan penyandang disabilitas kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan. Pengakuan tersebut telah dikuatkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyandang disabilitas.
yang menyebutkan bahwa 1. Pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Yang kedua, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada tahun 2015, WHO menyebut terdapat lebih dari 1 miliar orang penyandang disabilitas atau sekitar 15% dari jumlah populasi manusia di dunia secara keseluruhan. Angka ini jauh lebih tinggi dari estimasi yang dibuat oleh WHO pada tahun 1970 yang memperkirakan presentasenya hanya 10% saja. Sementara itu, menurut hasil survei BPS 2012, seperti dikutip pada situs Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia setidaknya ada 6 juta orang. Penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan, yaitu khususnya di bidang ketersediaan lapangan pekerjaan. Meskipun begitu, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sudah sangat meningkat. Pada tahun 2017, Menteri Ketenagakerjaan Hanif diakhiri menjelaskan bahwa jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 21 jiwa. Dari jumlah tersebut, kurang lebih sebanyak 11 juta jiwa termasuk dalam usia angkatan kerja dan 96,31% diantaranya telah bekerja di berbagai sektor pekerjaan. Sektor informal menjadi bidang yang paling diminati oleh penyandang disabilitas. Dalam hal pendidikan juga terdapat pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memasukkan anak-anak penyandang cacat ke dalam kelas reguler di mana guru harus menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, bekerja secara kolaboratif, dan menggunakan berbagai metode penilaian. Disabilitas merupakan hal yang alami. Kita harus berhenti percaya bahwa disabilitas mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Menjadi difabel tidak berarti harus didiskualifikasi dari setiap aspek kehidupan. Jadi, berhentilah untuk mendiskriminasi seseorang karena kekurangannya, karena ada rencana, tujuan, serta nilai untuk setiap kehidupan. Tidak peduli di mana lokasinya, usia, ras, jenis kelamin, atau disabilitasnya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.